Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Semoga semuanya waras. Sama pentingnya. Saya baru dengar tadi Lato adalah laki-laki tolol. Asik itu, menarik. Karena kalau yang pinter pasti pakai sempak. Jadi lato-latonya nggak bunyi. Yang cuman sarungan aja nggak pakai sempak, jalan mesti bunyi tok 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 gitu. Yang normal ya, kalau yang tiga ya kalau tok 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 tok. Coba dicek Anda punya berapa. Oke, saya akan mencoba merespon beberapa hal. Tolong dilihat, diperhatikan ya. Ada pembagian peran di sini. Tadi perannya penyanyi, ditepuk tangannya, difoto, saya senyum dengan gembira, dengan penuh kemanisan wajah. Nah, sekarang aku tak garang. Cikir ngeri wis. Oke. Saya akan merespon tema hari ini, ranjau. Terus tadi menyambung dengan beberapa simbah itu. Dan ranjau ini tema menarik karena saya bisa narik ke belakang dan saya bisa menunjukkan pinpoint secara jelas kebodohan Indonesia yang kenapa saya ngomong kebodohan Indonesia? Karena termasuk saya dan termasuk kalian. Jadi aku orang ngomong Indonesia bagian mana? Indonesia ya kita semua. Karena kita mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali. Udah diajari sejak SD tetap mengulangi kesalahan yang sama. Oke, tapi kita petakan satu demi satu. Rapopo ya, rodok gambar utekmu ya. Walaupun IQ-mu 60 ya. Enggak sih. Rata-rata Indonesia IQ-nya 78,54, lumayan sekitar 3-4 angka di atas idiot. Jadi oke lah. It's okay. Lumayan toh. Oke, tadi Cak Non yang katanya bapak saya itu yo ora dendam lah, ora mungkin aku dendam karo bapak. Beliau tetap punya saham 50% pada hidup saya toh. Gini, tadi saya akan mulai dari Zulkarnain 2 tanduk itu tadi saya punya interpretasi yang berbeda. Mungkin nggak berbeda, mungkin agak sudah dari sudut pandang yang lain. Karena dualitas ini yang menurut saya yang membuat realitas di dunia ini adanya dualitas. Ada tinggi, rendah, panas, dingin, ganteng, elek, dan seterusnya. Selalu ada dualitas seperti itu. Dan orang yang bisa memanage dualitas dengan efektif, itulah pemimpin yang sebenarnya. Selalu ada hitam putih, selalu ada dualitas seperti itu. Bahkan baterai pun nggak akan bergerak kalau nggak ada dualitas. Ada positif dan negatif. Listrik semua nggak ada yang namanya monopol. Kutub tunggal itu nggak ada. Kutub selalu 2. Jadi yang bisa memanage kutub 2 itu menjadi energi adalah pemimpin yang paling baik. Menurut saya seperti itu interpretasinya. Nah, kita sekarang ngomong ranjau nih, dan menuju ke kebodohan Indonesia ini. Termasuk saya ya. Gini. Ranjau kalau kita ngomong pakai kamus bahasa Indonesia ya sesuatu yang mencelakakan yang kita tidak tahu gitu ya. Semua udah tahu arti ranjau secara fisik. Tapi kan kita sudah ngobrol dulu, ada pengalaman fisik, ada pengalaman akal, ada pengalaman spiritual dan seterusnya. Kita tahu ranjau bentuknya seperti apa ya, bisa claymore, bisa lubang yang isinya bambu dan seterusnya. Bahkan PHP itu juga ranjau-ranjau yang senyuman manis yang duduk di pojok sana bisa menjadi ranjau juga. Karena kita nanti lihat esensinya dari ranjau. Tapi saya pengen narik mundur ke belakang beberapa langkah lagi. Gini, ketika ada sesuatu yang diinginkan oleh 2 pihak atau lebih, pasti terjadi pergesekan. Ketika ada sesuatu yang sama diinginkan, itu pasti terjadi pergesekan. Oke. Kalau hal itu tidak bisa dibagi, hal yang diinginkan tidak bisa dibagi, tidak ada yang namanya kompromi. Jadi mereka harus rebutan satu sama lain. Nah, oke. Konsep itu sederhana ya. Sekarang kita pecah nih. Konsep rebutan yang ada peraturannya itu namanya kompetisi. Kemudian ono peraturan nih, ra entuk nek
Kalau bertinju nggak boleh ngantem lato-lato. Nah itu peraturan dari kompetisi. Tapi kalau rebutan yang tidak bisa dibagi itu tanpa ada peraturan, jadinya perang, war. Karena sudah nggak ada peraturan yo. Hidup mati, siapa yang menang ngambil barangnya. Kan sederhana itu. Dan pada posisi ya bahwa kita ada konvensi dan seterusnya, konvensi Jenewa kayak dan seterusnya, tapi lihatlah perang itu bukan urusan moral, perang itu urusan menang kalah. Ya siapa yang bisa membunuh lebih banyak, siapa yang bisa menghancurkan lebih banyak, dia yang berdiri paling terakhir itu yang menang, kan pastinya gitu. Kematian itu banyak jenis loh. Ada kematian fisik, ada kematian karakter, ada kematian macam-macam. Ya, kematian tidak hanya kematian fisik. Tapi perhatikan. Kalau kompetisi itu ada peraturannya dan tidak membunuh satu sama lain. Karena tujuannya kompetisi adalah walaupun menghasilkan perebutan emas misalnya. Salah satu latar belakang pemikirannya adalah kompetisi itu bisa terjadi terus. Ada perang panjang di situ. Jadi melindungi jangan sampai ada yang mati satu sama lain. Oke ya. Kalau perang itu kan nggak peduli membunuh, yang penting ngambil. Salah satu yang dipakai di perang itu adalah ranjau, kan gitu nanti dalam perang itu. Oke. Gini, kalau perang urusannya adalah membunuh satu sama lain, artinya bedanya jelas tadi ya. Artinya bahwa yang kalah pasti hancur, yang menang yo hancur walaupun mendapatkan yang dia inginkan. Tadi konsep tadi harus diingat juga, kematian itu bukan kematian fisik aja, kematian karakter juga. Sekarang pertanyaan saya gini, kita bangsa Indonesia itu menginginkan hal yang sama atau enggak sih? Anda tanya kambing pinggir jalan, pasti dia ngomong akamsi dan akan berjuang bersama rakyat membantu Indonesia. Bersama rakyat memajukan bangsa. Mau warna biru, hijau, kuning dan segala macam, mau kambing sama. Wes, ingin memajukan Indonesia semuanya. Terus perilaku orang-orang yang berjuang itu saling membunuh atau tidak? Membunuh karakter satu sama lain atau tidak? Loh, kalau kamu tujuannya sama, kenapa kamu membunuh satu sama lain? Artinya kamu pengen mencapai sesuatu yang tidak boleh dibagi sama yang lain. Itu sebenarnya pertarungan di otaknya, itu bukan kompetisi. Pertarungan di otaknya itu perang. Dan Anda sudah belajar DVD Timpera, Anda sudah belajar adu domba. Dan sampai sekarang kita diadu domba lagi, betul nggak? Kalau musuhnya adalah teman kalian yang cita-citanya sama, yang mendapat keuntungan terbesar siapa? Sebenarnya bukan kita yang mendapat keuntungan terbesar, karena kita saling bunuh satu sama lain. Saya gak paham itu, kenapa kita saling bunuh satu sama lain. Karena seharusnya musuh Indonesia adalah masalah, bukan saudara Indonesia sendiri. Kapan kita bahas masalah? Yang kita bahas adalah orang itu, orangnya gini, baik, buruk, dan seterusnya. Yang kita burukkan adalah orangnya, bukan masalahnya. Artinya kita diadu domba. Nggak pernah kita musuhnya adalah masalah. Kita disuruh menghajar saudara sama saudara yang sama satu sama yang lain. Dan kita lupa masalahnya. Masalahnya dipecahkan oleh orang lain dan kemudian masuk pakai mengambil profit darimu. Oke. Tapi itu tidak mengherankan untuk IQ 78,54. Ya wajar-wajar wae. Kan gitu. Ya kita lihat, kalau Anda pengen tahu pengkhianat Indonesia terbesar adalah yang berusaha membunuh saudaranya sendiri, membunuh karakternya, membunuh idenya, diam-diam membunuh badannya juga. Nggak tahu aja kamu satu sama lain. Paham bedanya di sini ya? Maksud saya paham ya? Apakah kita diadu domba seperti dulu? Karena lihat, di ruang publik yang tidak terkontrol ini, aku wis ngomong ruang publik dari 5 tahun yang lalu betapa bahaya yang namanya ruang publik, pakai analisis macam-macam begitu, tapi tidak dianggap penjajahan itu. Ketika pikiranmu diatur oleh algoritma di online itu tidak dianggap penjajahan, karena musuhnya bukan masalah, karena musuhnya adalah orang lain.
Kalau ada orang luar membantumu membunuh saudaramu, kau lebih anggap teman daripada saudaramu sendiri. Lucu Indonesia. Itu kenapa Indonesia sangat senang dengan seni, musik dan guyu. Ya karena dipikir tenanan ya dhewe pekok soalnya. Ngikut kancane dhewe. Saya sudah berkali-kali sudah bilang, kalau dalam satu tim sepak bola kamu bersaing dan membunuh backmu, yang banyak kegulan ya timmu sendiri nanti, kan gitu. Musuhmu itu masalah, musuhnya bukan ide yang berbeda. Ide yang berbeda itu diobrolkan, karena gunanya ide, gunanya pikiran itu untuk mati menggantikan dirimu yang mati. Paham maksud saya ya? Anda membayangkan kalau loncat dari pohon, oke, nanti mati. Berarti tidak kamu lakukan dengan fisik, karena otakmu sudah mensimulasi berpikir bahwa kayak gitu, oh mati, berarti jangan dilakukan. Artinya kita punya ide banyak tentang Indonesia ke depannya mau seperti apa. Ide itu mati nggak apa-apa, karena kamu bisa bikin ide berikutnya. Diskursus lah, ngobrol lah, para ahli lah. Gimana nih menghadapi masalah ekonomi, pendidikan, dan seterusnya itu. Gimana nih kita ngadepi bareng-bareng, adu ide. Kalau idenya mati, orangnya nggak mati. Itu gunanya kita punya ide, punya akal, agar dia bisa mati menggantikan orangnya. Kalau ide tidak boleh berkembang, lihat lama-lama yang mati orangnya. Karena pasti ada eskalasi konflik. Eskalasi konflik itu kelihatan. Kalau Anda pernah tabrakan motor atau tabrakan sepeda atau tabrakan mobil, Anda mengalami peningkatan konflik tersebut. Tabrakan, pertama yang dilakukan apa? Framing realitas. Realitas mana yang kita ambil sebagai realitas objektif? Sennya nggak hidup mas, hidup. Nggak hidup mas, hidup. Sudah saya hidupin, lihat nih saya hidupin. Enggak, tadi nggak hidup kok, nggak lihat kok saya. Pertama framing realitas dulu. Mana realitasnya? Karena siapa yang memegang frame realitas, dia akan punya advantage, dia akan punya akan punya keuntungan untuk langkah berikutnya. Nggak ketemu nih. Oke, akhirnya diskusi adu ide nih. Oh, sekarang gini aja, kamu dandanin motorku, aku dandanin motormu. Oh, nggak mau mas, motormu larang ya mas, motorku cuma minjem ya mas. Ya nggak bisa kayak gitu tuh. Oh, kita polisi aja, teman-teman, baik piye kan gitu. Ketika adu ide tidak ketemu resolusi, berikutnya apa? Teman-teman pasti adu fisik. Itu yang membuat semua laki-laki kalah sama istrimu di rumah. Karena kalau ribut cangkem, berikutnya ke eskalasi fisik, kamu nggak mungkin mukul istrimu, ya toh? Wow, gue gak cangkem untuk antem raine bojomu, karena gak iso toh. Jadi ya lah, sing lanang ki meneng wae ancuk wes lara sudah. Ini saya sebenarnya menghibur para jomblo. Gue bermimpi punya pasangan, bermimpi punya istri, orang enak-enak banget gue. Tetep aja tidak gue. Wes toh. Gue menjawab saya gemuk enggak mas, ngono aja susahnya setengah mati itu. Kalau kamu jawab iya, jatah berkurang 3 bulan. Kalau jawab enggak, dianggap bohong. Jawab aja, enggak, kokoh dek. Framing realitas, bukan pada polaritas gemuk atau tidak lagi. Ubah jadi kokoh. Rumah samu aku tembok tak kokoh kan itu. Ya enggak gitu dek. Selali pertanyaan yang tadi, distraksi namanya. Oke. Anyar. Rabi ini anyar berarti mas. Orang pengalaman. Neng sisi jiwa lo mas. Bukan berarti njuk pengalaman ki peng 8 biar pengalamannya banyak gitu. Oke ya, saya pengen ngomong itu tadi aja sebenarnya tentang ranjau ini. Kalau kemudian ranjaunya, kita beranjak ke ranjau. Tadi kan ada peperangan tadi. Peperangan dan kompetisi. Nggak make sense-nya di Indonesia adalah kita perang dengan saudara sendiri. Karena kita bersedia membunuh karakter saudara kita sendiri karena perbedaan gagasan. Dan itu kemampuan pemimpin untuk memanage polaritas yang paling setuju dan yang paling tidak setuju. Dia manage-nya gimana? Kalau dia manage-nya nggak baik, berarti bukan Zulkarnain. Yochen bukan Zulkarnain. Dan anda tahu yang paling dari beberapa teori yang paling mendekati dianggap Zulkarnain siapa? Namanya Akhenaten. Suaminya Nefertiti, julukannya Amenhotep IV. Firaun.
Itu yang dianggap sebagai Zulkarnain. Dari beberapa teori, saya nggak ngomong itu benar atau enggak ya. Teori yang paling mendekati bukan Alexander the Great kalau nyambungin ceritanya, justru Nefertiti. Itu kalau Anda lihat mungkin sekitar 9 tahun yang lalu keluar papernya, ditemukan kota yang pernah dihancurkan. Karena dia tiba-tiba dari garis panjang Firaun itu tiba-tiba dia tauhid. Dia dianggap tauhid sebelum Musa, jauh sebelum Musa. Tauhid, terus dia bikin kota sendiri yang patungnya dalam tanda petik cuma satu lah. Dia menyembah cuma satu Tuhan aja. Tapi setelah ganti Firaun berikutnya itu dihancurkan. Cuma ada catatan sejarah, terus kemudian ditemukan ternyata ada beneran gitu. Anda Google aja sendiri, Akhenaten, Amenhotep IV itu julukannya. Oke. Gini. Terus kemudian ketika peperangan kan banyak teori itu, banyak banyak yang terjadi, tektoknya, sebab akibatnya. Tapi intinya peperangan itu adalah informasi seberapa yang kamu miliki untuk bisa merespon keadaan. Kan kenapa? Semakin banyak informasi, semakin kamu bisa merespon secara tepat. Intinya cuma itu sebenarnya. Informasinya seberapa, kamu respon seberapa. Ranjau itu jenis kalau namanya ranjau kan kamu nggak tahu ranjaunya di mana, betul nggak? Itu membuat informasi jadi tidak berharga. Informasi menjadi gambling karena kamu nggak bisa ngukur informasinya seberapa. Pasukannya seberapa ya? Anunya seberapa ya? Ada banyak contohnya. Kalau misalnya di 36 stratagem itu tulisan dari Cina, itu rule nomor 32. Itu ceritanya tentang bukan Sun Tzu, 36 stratagem. Itu ceritanya tentang Zhuge Liang. Cerita bagaimana dia di sebuah fort, di sebuah benteng. Nggak ada pasukannya sangat sedikit dan dikepung oleh pasukan banyak. Yang pengen dia lakukan adalah membuat jebakan. Jebakan itu kan intinya bukan berarti menghancurkan, tapi membuat Anda tidak bisa mengukur sebenarnya yang terjadi apa sih, kan gitu. Yang dia lakukan adalah nyuruh beberapa orang untuk nyapu di depan, dan dia main suling. Pintu lebar dibuka, dia nggak punya pasukan. Musuhnya asu iki kok santai-santai iki. Jangan-jangan dia mancing saya agar masuk, mau ada jebakan di dalam. Padahal nggak ada jebakan, tapi itu yang namanya jebakan. Jebakan di pikiran dan jebakan di fisik. Dia pikir ada jebakan fisik, ternyata itu jebakan pikiran. Dia tidak bisa menghitung informasinya seperti apa, sehingga tidak bisa memutuskan nih mau nyerang atau tidak. Di Islam juga ada. Contohnya perang Mu'tah. Ketika 300 tentara Islam nyerang anak state-nya Bizantin waktu itu. Aku lali jeneng jenderalnya. Yang jenderalnya 3 kali ganti itu loh. Zaid bin Haritsah kalau nggak salah, yang pertama. Terus kemudian dia nyerang, dia meninggal, pasukan keduanya meninggal, jenderal keduanya meninggal, jenderal ketiganya meninggal juga, pasukannya kemudian tanpa pemimpin. Kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mundur. Tapi cara mundurnya, saya melihat dari catatan yang di Romawi, mundurnya itu seolah-olah menjebak. Padahal enggak. Karena pasukannya cuma 3.000. Musuhnya itu ada yang ngomong 100.000, ada yang ngomong 10.000. Nek dirangsek terus mesti entek. Gimana nih caranya biar saya tidak dirangsek? Play informasi. Informasi itu selalu kunci. Kenapa? Karena sebelum fakta fisik selalu ada fakta, selalu ada informasi akal yang membuat kita bereaksi untuk mau melakukan keputusan apa, kan gitu. Ketika membuat formasi mundurnya itu agak aneh. Khalid bin Walid. Musuhnya kalau tak kejar, jangan-jangan ada jebakan di sana. Aku malah mati gitu nanti. Sehingga saya nggak ngejar. Mundur kemudian. Jadi intisari dari ranjau adalah sesuatu yang kamu tidak bisa mengukur resikonya. Intinya kan gitu. Lihat, aku rapi nak ngomong keadaan sekarang, tak terjemah gitu bagaimana gitu. Tapi saya pengen jenengan punya modal untuk melihat keadaan seperti apa sekarang. Seberapa banyak ranjau.
Seberapa banyak informasi yang tidak jelas sehingga Anda merespon yang seolah-olah resiko, ternyata nggak resiko, yang seolah-olah nggak resiko, ternyata resiko. Nah, di dunia informasi online, banyak ranjaunya nggak kira-kira? Menurut Digital Civility Index Microsoft 2021, 47% isi di Indonesia sosmed itu hoax. Sekitar 27% hate speech, sekitar 13% rasis dan seterusnya. Yang isinya oke itu 3-4%. Luar biasa untuk saudara-saudara yang IQ-nya 78,54. Terus lumayan kuwi 3%. Iki ranjau ora cangkemku. Oke ya, paham maksud saya. Jadi saya pengen menghubungkan ranjau ini bukan hanya ranjau pada fisik, tapi juga ranjau pada realitas akal. Hati-hati dengan ranjau-ranjau itu, karena ranjau-ranjau itu adalah alat untuk Anda tidak tahu situasi sehingga tabrakan dengan saudara-saudaramu sendiri. Sampai kapan kita mau diajak perang dengan saudara kita sendiri? Harapan saya Mak Yah bisa menjadi contoh. Walaupun yang datang ke sini berbeda-beda terus, ada pandangan yang berbeda. Bahkan pernah PKI Roh HTI di satu panggung di sini. Kita bukan saling meranjau satu sama lain. Pihak kita Mak Yah jelas. Pihak Mak Yah adalah manusia. Musuhnya siapa? Musuhnya adalah masalah. Masalah dipegang siapa? Kadang-kadang masalah dipegang kita sendiri. Kadang-kadang masalah dipegang orang lain. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kamu sampai pada suatu masalah, nomor satu yang dilihat adalah sumbangsihmu pada masalah itu apa? Karena semua orang pasti punya sumbangsih masalah. Sebelum kita nunjuk sama orang lain, kita pastikan bahwa Mak Yah sudah selesai dengan dirinya sendiri sebelum ribut untuk ngurusi yang jauh lebih besar. Karena bangsa hanya terdiri dari orangnya. Kalau orangnya beres, akan terjadi emergence yang baik. Agama tidak pernah mengajarkan pemerintahan. Agama mengajarkan akhlak yang baik. Karena dari akhlak yang baik, sistem pemerintahan kayak apa, itu akan beres. Saya kasih contoh. Semut itu nggak ada yang pinter satupun. Nggak punya menteri tenaga kerja, nggak punya presiden, nggak punya DPR, nggak punya polisi, nggak punya PSSI, whatever, nggak punya, dia nggak punya. Tapi dia bisa manage populasi 500.000 sampai 500.000 dan damai semuanya makan tanpa kepandaian. Kenapa? Karena setiap semut menjaga akhlak dengan baik. Akhlaknya sederhana. Nek semut ya cuma 2. Salaman, setiap ketemu silaturahmi, sama berani menjadi. Mungkin ada tertawa, apa gunanya salaman? Loh, dalam sebuah society untuk bisa bertahan, yang diperlukan adalah meratakan pekerjaan. Nggak ada pengangguran di dunia semut, semua punya pekerjaan. Cara dia bekerja apa? Itu kan bukan dari Kementerian Tenaga Kerja. Datangnya dari salaman. Salaman. Aku salaman 80 kali kok nggak ada petani ya. Aku jadi petani. Berani tandang. Nah itu yang coba kita lakukan di Mak Yah. Seperti Mas Fahmi tadi bilang, kita semut-semut kecil yang membawa air. Tapi jangan remehkan. Di sini kita bersilaturahmi seperti semut. Dan satu lagi, kita berani menjadi jika dibutuhkan untuk melawan masalah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.